Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan menganalisa saham lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG berhasil naik 0,3% di level 8.169, bahkan hari ini IHSG sempat naik di atas 8.200. Namun dari sisi transaksi, hari ini investor asing masih mencatatkan net sell. Untuk market reguler net sell 65 miliar, sedangkan market tuna dan negosiasi net sell 24 miliar, sehingga total net sell asing di all market mencapai 89 miliar. Sedangkan untuk kurs rupiah hari ini malah kembali menguat 0,2% di level 16.568 rupiah per 1 US dollar. Nah, seharusnya ketika rupiah kita ke arah yang lebih baik alias ada penguatan, biasanya akan menjadi katalis yang positif untuk saham-saham perbankan besar. Tapi memang sebelumnya sempat melemah sehingga terjadi distribusi terhadap saham big banks, dan yang kita harapkan untuk di waktu dekat ini adanya penguatan untuk big banks dikarenakan rupiah yang menguat, dan tentunya harus ada faktor utama yaitu akumulasi asing. Sedangkan untuk beberapa hari ini kita pun melihat bahwa akumulasi asing belum terlalu memihak untuk saham big banks, melainkan terutama untuk saham-saham konglomerasi yaitu saham Bapak Prajogo Pangestu. Dari kolom pemberitaan pun ya kita, melihat ya, bahkan dari sisi transaksi asing pun juga kita setiap hari melihat bahwa yang diakumulasi asing adalah saham-saham konglomerasi, bukan saham big banks. Sehingga investor asing teman-teman juga bisa lihat ini memborong saham-saham Pak PP misalkan. Tapi untuk hari ini kita melihat ada saham BBCA yang mulai diakumulasi kembali. Semoga ini bukan gocekan ya, semoga benar-benar lanjut diakum guys. Karena kita melihat hari ini kenaikannya 1% di level 7.575 dan ada akumulasi yang bagus, terutama dari AKZP, lalu ada KZDP dan YU. Sedangkan dari sisi retail ini mulai jual guys, ada SQ, XL, lalu ada XC, PD, dan NI. Kita lihat ya, beberapa retail mulai jualan BBCA. Sehingga hari ini BBCA ada di deretan saham yang diakumulasi asing. Kita coba cek ya. Jadi kemarin kan masih ada net sell guys di hari apa guys? Kemarin hari Senin ya. Sekarang Selasa kayaknya ya. Selasa di 7 Oktober. Kita coba lihat ya untuk data transaksi asing untuk saham BBCA. Sorry guys, agak sedikit lambat ya ternyata. BBCA hari ini net buy ya. Nah ini guys ya, net buy setidaknya lebih tinggi lah dibandingkan net sell kemarin. Kemarin itu net sell di 74 miliar, hari ini net buy 85,3 miliar. Meskipun memang berdasarkan total akumulasi asing atau net buy hari ini belum terlalu besar, tapi semoga ini benar-benar menjadi awal ya akumulasi asing terhadap saham big banks, termasuk juga BBCA. Dan bagaimana dengan big banks lain nih? Karena kan kita melihat bahwa ada potensi reversal untuk BBCA. Salah satu katalisnya adalah rupiah yang kembali menguat dan akumulasi asing yang mulai terlihat. Itu saya rasa sudah dua katalis utama nih untuk BBCA. Namun, seharusnya itu pun menjadi katalis yang bagus untuk big banks lain. Nah, kita coba lihat ya untuk BBRI. BBRI hari ini naik 1,3% di level Rp3.710 per saham, namun sepertinya masih ada distribusi. Kita lihat seberapa besar ya distribusinya hari ini terutama dari TPBKAK. Sedangkan investor retail masih berbondong-bondong melakukan akumulasi. Untuk BBRI, hari ini masih ada net sell, meskipun net sell-nya memang cukup terpangkas ya dibandingkan dengan net sell kemarin. Hari ini hanya net sell 167 miliar, dan kita lihat mulai ada tanda-tanda kenaikan lagi, meskipun tipis 1,3% saja. Tapi setidaknya memang kita sudah bisa melihat bahwa BBRI di zona support 3.600, 3.700 ini sudah berada di zona oversold alias jenuh jual. Artinya ada secerca harapan atau bisa dibilang ada potensi lah ya untuk BBRI-nya bisa kembali naik karena memang sudah jenuh jual. Sedangkan untuk Bank Mandiri, hari ini juga ada kenaikan tipis 0,7% di level Rp4.290 per saham, tepat berada di zona supportnya. Untuk asing, hari ini mencatatkan distribusi, terutama ada ZPBK. Meskipun ya berdasarkan transaksinya, mayoritas asing melakukan akumulasi. Lagi-lagi ini kan tidak sebesar net sell-nya.
Nah, kita cek untuk Bank Mandiri, guys. Hari ini Bank Mandiri masih ada net sale di 99,6 miliar. Jadi meskipun ada kenaikan yang tipis ya, tapi kita melihat memang masih ada investor asing yang jualan cukup besar. Sedangkan yang akumulasinya belum terlalu besar ya berdasarkan value transaction-nya. Oke, guys, sedangkan untuk BBNI langsung saja ya kita cek-cek dan recheck ya. BBNI-nya hari ini koreksi lagi 0,2% di level Rp3.990 per saham. Memang masih ada distribusi, tapi distribusinya ini sudah jauh menipis dibandingkan kemarin. Ada KZPYU ya, yang hari ini sebagai top seller. Dan lagi-lagi retailnya masih terpantau melakukan akumulasi. Ada XL, XCSQ, dan juga PD. Sebenarnya ini titik yang cukup oke, karena ada potensi untuk kembali sideways di big banks, sehingga teman-teman bisa mengincar area low di saat sideways di harga bawah. Karena itu adalah usaha yang terbaik ya untuk kita bisa mendapatkan harga yang cukup murah di area low ketika sideways. Apalagi ini kan sideways-nya di harga bawah ya, bukan sideways di higher low misalkan, atau sideways di area yang tinggi. Jadi untuk BBNI sendiri hari ini net sale-nya itu menurun ya. Kemarin kan 68 M, hari ini hanya 35 M saja. Ya lumayan lah. Semoga 3 big banks lainnya bisa diakumulasi kembali. Seperti BBRI, Bank Mandiri, dan BBNI. Karena sejauh ini kita melihat masih ada net sale. Meskipun kabar baiknya net sale asingnya lumayan berkurang. Dan kabar yang lebih baik lagi untuk BBCA mulai ada akumulasi 85 miliar sehingga kita cukup happy nih ya dengan adanya akumulasi di BBCA. Oke guys, meskipun sebenarnya masih banyak saham lain yang naik cukup tinggi, bahkan ya bisa dibilang teman-teman pun bisa cari cuan ya di saham-saham yang sedang dinaikkan. Contohnya saham Pak PP misalkan atau saham-saham konglok lain itu sebenarnya bisa, ya ataupun teman-teman trading di saham gorengan juga bisa. Tapi berdasarkan, keyakinan gitu ya atau, seberapa besar teman-teman bisa yakin dengan dana yang besar masuk di saham gorengan, saya rasa cukup kecil. Berbeda dengan big banks, mungkin teman-teman bisa bisa dibilang berani all in lah. Jika dibandingkan dengan saham non fundamental ya, untuk saham-saham fundamental saya cukup yakin teman-teman berani all in, berani masuk banyak gitu. Karena naik 5%, naik 10% pun itu cuannya sudah lebih besar dibandingkan jika teman-teman hanya trading di saham gorengan tapi masih takut-takut gitu ya, masih ragu-ragu. Ya saya masuk sekian juta aja lah gitu kan, coba-coba trading gitu kan. Berbeda dengan saham fundamental, ketika teman-teman sudah yakin, pasti beranilah untuk masuk puluhan juta, masuk ratusan juta, bahkan mungkin masuk miliaran. Saya yakin teman-teman juga punya conviction yang lebih tinggi, apalagi untuk buy and hold gitu ya. Kalau saham gorengan, ya 4%, 5% tidak mau ambil risiko lebih, ya pasti harus ada cut loss. Sedangkan untuk saham-saham fundamental masih bisa diusahakan untuk averaging down. Oke guys, next kita melihat ya saham yang cukup menarik ada AAD. AAD-nya naik 2% hari ini, close di Rp7.500 per saham. Meskipun sebenarnya kita melihat AAD ini mulai sideways nih di area higher low-nya. Ya, area higher low itu adalah area low yang lebih tinggi. Nah, di sini kan ada low yang lebih tinggi itu di sekitar 7.350 sampai 7.400. Ini adalah area higher low yang sangat baik sebenarnya untuk teman-teman tambah muatan. Nah, dan hari ini juga sempat naik sebenarnya ke area high di 7.675, close di 7.500. Untuk akumulasinya sih mulai nampak lagi ya, terutama dari AK, ZP, YU, dan KZ. Beberapa retail cukup mix sebenarnya di saham ADI, ada yang buy, tapi ada juga yang sell. Ya itu biasa sih sebenarnya ya, yang trading-trading di fase sideways, ya buy low sell high itu sangat-sangat apa ya, sangat wajar lah. Untuk ADI sendiri hari ini lanjut net buy 35,6 miliar. Ini pemandangan yang sebenarnya sangat bagus ya. Namun kenaikannya belum paten nih untuk AAD. Jadi akumulasinya sudah sangat bagus. Teman-teman yang pegang dari harga bawah pun silahkan lanjut hold. Dan yang mau trend following juga kesempatan masih ada. Karena saya cukup yakin di suatu hari atau di satu momen AAD ini pasti akan bisa naik cukup tinggi. Akan naik
lumayan oke lah. Tapi tetap membutuhkan waktu dan kesabaran ya untuk invest di AADI. Lanjut kita ke saham ISAT, guys. ISAT-nya hari ini juga naik 4,8%, menunjukkan tanda-tanda reversal. Salah satunya adalah dari adanya akumulasi. Kenaikan 4,8%, ISAT bisa close di Rp1.725 per saham setelah sebelumnya menurun cukup dalam. Ini kan turun cukup dalam, guys ya. Dia downtrend dari 2.500 sampai di 1.640. Saya penasaran, guys. Coba kita ukur ya. Dia sudah turun itu 35%. Wah, lumayan ya. Kalau misal teman-teman punya barang banyak nih di ISAT ya sudah minus 30% lebih. Namun hari ini mulai menunjukkan tanda-tanda yang positif di mana akumulasinya bagus, ada AKBK yang masuk ya. Dan retailnya ini mulai jualan ya, mulai buang barang. Entah mereka take profit atau mungkin cut loss ya. Tergantung average masing-masing tentunya. Jadi kita cek ya untuk ISAT hari ini. Ternyata beberapa waktu lalu sempat diakumulasi meskipun belum terlalu besar, ya kisaran 1 sampai 2 M, tapi sempat ada jualan juga atau distribusi di tanggal 1 Oktober. Dan hari ini ternyata mulai ada akumulasi 12 miliar dengan kenaikan 4,8%. Semoga bisa berlanjut ya akumulasi di saham ISAT, sehingga teman-teman yang mungkin masih floating loss itu bisa kembali cuan. Next, kita sempat bahas juga kemarin ada Medco yang sedang naik dan memang cocok untuk trend following. Dan kenaikan hari ini cukup tinggi dan dibarengi dengan adanya distribusi, kemungkinan mereka yang take profit. Sempat naik ke area high di 1750, tapi closing di 1600. Di 16 ya, di 1600-an maksud saya. Jadi kenaikannya hanya 5,6%, padahal tadi sempat naik cukup tinggi. Nah, untuk Medco, ada AKIFCC sebagai top buyer hari ini dan beberapa retail mulai nebeng kembali, mungkin trend following. Hari ini memang dibarengi dengan adanya akumulasi. Terutama dari asing ya, hari ini akumulasinya di 79,6 miliar dan di hari Jumat penutupan minggu lalu tanggal 3 juga net buy 42 miliar. Sedangkan kemarin net sell tipis 9,6 M. Jadi overall di 3 hari perdagangan terakhir Medco-nya ini cenderung akumulasi, guys. Tapi memang wajar ya hari ini sempat naik dan turun kembali. Jadi kenaikannya itu tidak maksimal di akhir sesi karena ya pastinya ada beberapa investor domestik yang mereka memilih untuk jual atau take profit. Lalu ada saham MDKA yang juga menunjukkan tanda-tanda reversalnya. Setelah sebelumnya turun dari area high di 2750-an, turun sampai di 2000-an ya, jadi koreksi 25%. Otomatis teman-teman yang beli ketinggian minus ya 20% lebih. Namun hari ini mulai ada kenaikan lagi, 5,16% di level Rp2.240 per saham. Ini kenaikan yang cukup oke karena dibarengi dengan adanya volume dan akumulasi. Akumulasinya terlihat terutama dari NIYUPD versi asing. Nah, kita cek untuk MDKA. Hari ini MDKA di net buy 25,8 miliar. Tapi jika teman-teman perhatikan, ternyata sejak sideways-nya di harga bawah, MDKA ini juga sebenarnya mulai rutin guys, diakumulasi asing. Jadi sejak kenaikan 7% ya, sejak kenaikan 7%, nah di sini tanggal 26, ini sebenarnya asingnya mulai tambah muatan guys. Mereka mulai masuk di MDKA. Dan kemungkinan juga bisa saja di emas. Emas kan kemarin juga naik ya, sempat naik. Nah, jadi untuk MDKA pun ada potensi rebound ya, sehingga teman-teman jadi karena kemarin itu IPO emas itu kan untuk melunasi hutang yang ke induk usahanya itu ke MDKA-nya. Jadi seharusnya keuangan MDKA ini bisa lebih baik gitu ya. Eee, laporan keuangannya nanti bisa membaik lah untuk MDKA. Tapi ya memang sebaiknya sih ditopang oleh laba usaha. Tapi ya kita lihat ke depannya akan seperti apa nanti di kuartal 3 ya. Nanti kita juga lihat laporan keuangannya seperti apa. Apakah saham-saham fundamental ini berpotensi untuk bisa naik lebih tinggi lagi atau tidak. Tapi sejauh ini kita melihat di beberapa minggu terakhir untuk MDKA memang akumulasi asingnya sangat bagus sehingga berpotensi untuk bisa rebound. Oke, langsung saja ya kita rekap untuk saham yang hari ini paling banyak diakumulasi investor asing. Urutan pertama lagi-lagi ada cuan, sehingga hari ini bisa ARA ya. Lalu ada WIFI, BRPT, BBCA, Medco, IMPC,
Astra International meskipun merah terkoreksi. Ada Toba, Raja AAD, Kalbe Farma, lalu ada MDKA, HMSP, Telkom, Mayora, Isat, Koin, SCMA, dan TAPG. Oke guys, terima kasih sudah menonton dan semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.